Sih. Baik, terima kasih Ketua dan Belum bisa. harus berbeda ya. Ini luar biasa, Ali ini mengingatkan. Pak Ketua dan Pak Menteri beserta jajaran dari KKP yang saya hormati, saya langsung saja karena sudah di warning masalah waktu. Yang pertama saya mau meng-cross check yang di halaman 9, Pak Menteri. Di sini ada pagu tentang tema RKP tahun 2023. Tapi ini kan ada di breakdown beberapa PN sampai 7. Itu kalau di total tidak sesuai dengan pagu 6,767T itu. Nah, ini nggak tahu apa saya yang kurang membacanya atau apa. Ini mohon penjelasan. Kemudian terkait DAK, tadi saya melanjutkan dari Bu Sadia. Memang DAK ini menjadi isu di daerah yang sangat-sangat sensitif. Dan setiap kali turun ke daerah kami selalu mendapat titipan persoalan ini. Kalau boleh saya mengusulkan nih Pak Menteri, Pak Sekjen terkait DAK di halaman 22 kita bisa lihat bersama yang untuk provinsi itu ada salah satu provinsi yang harus bercirikan kepulauan untuk penerima DAK dan fokus utama DAK. Nah, mungkin di sini saya mau mengingatkan bahwa sekali lagi potensi perikanan di Indonesia itu tidak hanya di sektor kelautan, karena kalau kita bicara kepulauan itu kan identik dengan laut yang luas. Nah, gimana untuk daerah seperti misalnya Kalimantan, Sumatera dan lain sebagainya yang minim laut? Melawi nggak ada laut kakak, jadi adanya sungai. Tapi kita punya potensi perairan umum darat yang luar biasa. Nah, ini perlu ditambah di sini supaya teman-teman di luar provinsi yang punya laut juga punya istilahnya bisa bernafas lega gitu loh. Mereka masuk kategori provinsi prioritas untuk DAK. Yang untuk kabupaten juga sama. Kita lihat di poin ketiga itu ada sentra kelautan dan perikanan. Mungkin bisa ditambah kabupaten yang memiliki potensi perikanan endemik dan punya nilai ekonomis tinggi. Ya Pak Sekjen sudah angguk-angguk, tandanya setuju ya. Karena jujur di luar Jawa itu di Kalimantan di dapil saya terutama saya nggak pernah lupa sebut Kapuas Hulu. Kapuas Hulu itu punya potensi perikanan yang luar biasa, ikan hias, ikan endemik yang 1 kilo aja tuh bisa jutaan rupiah Pak Ketua harganya. Ini ikan semai. Pak Sekjen sudah pernah nyicip, enak kan? Nah itu. Kemudian yang berikutnya sedikit pendalaman izin Pak Ketua di DJPB Pak TB, saya mau mengevaluasi terkait bantuan benih dan indukan dari 2020 sampai sekarang. Untuk yang program indukan saya 0 realisasi sampai sekarang belum pernah. Dan yang untuk bibit yang benih sekian juta benih itu juga belum pernah, belum terserap. Bukan salahnya dari kami atau dari kelompok atau dari daerah pengusul, tapi karena di situ keterbatasan mungkin UPT-nya yang belum ada, balai benih ikannya belum maksimal. Nah, mungkin bisa didorong gimana nih dari KKP terkait UPT, karena kami masih nginduk juga ke Kalsel dan setiap kali rapat juga selalu dibahas ya Pak Ketua. Masalah Kalimantan ini juga rantai pasok benihnya juga panjang nih Pak TB, jadi perhatian khusus serius. Kemudian PSDKP terkait Bimtek Pokmaswas. Nah, ini kemarin kan baru dimulai nih sepertinya Bimtek Pokmaswas. Dan itu mendapat apresiasi yang luar biasa dari daerah, dari teman-teman Pokmaswasnya. Karena di daerah kami ini kebetulan memang daerah yang potensi banyak sungai. Di sana perlu digiatkan lagi pelatihan-pelatihan seperti ini karena habitat masyarakat di sekitar kawasan sungai itu sudah mulai macam-macam gitu. Jadi mengambil ikan bukan lagi di jala, di pukat lain sebagainya, tapi sudah menggunakan alat-alat yang seperti sentrum. Nah, sentrum itu kan bukan cuma ikan besarnya aja yang mati, tapi jentik ikan yang baru mau apa ya, masih telurnya juga udah mati. Dan bahkan kadang bukan cuma ikannya yang mati, tapi masyarakat orangnya yang nyentrum ikannya juga ikut jatuh kalau ke sungai itu juga mati kena sentrum. Nah, ini perlu perhatian serius juga. Dan di khusus PRL, catatan saya selama ini rasanya PRL itu kurang komunikatif atau kurang melibatkan Komisi 4 dalam setiap program-program kerjanya. Karena saya nggak tahu apakah karena saya pribadi memang dapilnya bukan yang bersinggungan dengan laut, karena ini identik dengan penata ruang laut. Tapi saya sedikit iri Pak Dirjen, karena di situ ada misalnya program-program terkait bulan cinta laut. Kenapa nggak ada bulan cinta sungai gitu? Kan kasihan sungai-sungai yang punya potensi itu diabaikan. Misalnya kita
nanti Pak Dirjen sekali-sekali ikut saya ke Dapil. Gimana tuh ngelihat daerah Kalimantan masyarakat yang masih hidup di pesisiran sungai, yang tangganya itu langsung ke sungai, dan Bapak Ibu bisa bayangkan kotornya sungai itu seperti apa, dan sampah itu langsung dibuang ke situ aja. Jadi saya pikir juga perlu ada program stimulus dari PRL untuk di luar laut gitu, entah nomenklaturnya atau seperti apa yang diubah. Dan terakhir juga terkait nelayan Indonesia yang ditangkap di Papua Nugini, ini juga concern kita, gimana kita sebagai kementerian terkait dan mitra itu punya beban dan tanggung jawab moral terhadap itu. Memang ini urusannya Kemenlu juga, tapi tidak lupa kita sebagai salah satu kementerian yang melahirkan program-program pendampingan terhadap nelayan kita. Apa ada yang salah atau ada yang perlu kita cross check? Mungkin BIMTEK pelatihan edukasi untuk masyarakat nelayan kita. Sekian Pak Ketua, terima kasih untuk waktunya.